Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para roadster. Perkenalkan saya Dr. Rani Herdiani. Saya sebelumnya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada PT Jasa Marga karena sudah memberikan saya kesempatan untuk bergabung dengan keluarga Jasa Marga yang sangat luar biasa. Saya sebelumnya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Juti, saya siap untuk menjalankan amanah dengan baik dan pastinya saya juga dengan senang hati akan berkolaboratif dengan teman-teman para roster semuanya, terutama dalam bidang kesehatan. Jadi apabila ada teman-teman para roster semua yang mengalami kendala baik dalam bidang kesehatan, saya siap untuk membantu para roster. Sekian speech dari saya. Mungkin selanjutnya saya bisa lanjutkan langsung, Mas Victor. Bisa dong. Oke. Baiklah, untuk selanjutnya kita langsung ke acara utama di hari ini. Untuk acara Hatok hari ini kita untuk melanjutkan kegiatan rutin sebelumnya yang sudah disampaikan, kali ini kita membahas tentang osteoartritis. Kali ini kita udah ada narasumber, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan kenapa sih kita ngambil tema hari ini dengan osteoartritis. Mungkin para roster semua pastinya pernah mengalami ya gitu, karena radang sendi ini kan bukan hal yang lumrah, banyak sekali kita udah banyak mengalami seperti radang sendi, dan juga dengan bertambahnya usia kita juga sering banyak mengalami radang sendi baik di tulang, terutama dengan bertambahnya usia sering banget keluhan nih di lutut nih seperti itu. Nah, makanya saat ini kita menghadirkan narasumber yaitu Dr. Aulia Akbar, spesialis ortopedi dari Rumah Sakit Ananda Bekasi. Selamat siang, Dokter. Siang, Dokter Rani. Dok, maaf, mungkin sebelum saya mulai saya bacakan CV-nya terlebih dahulu ya, Dok. Monggo. Ya. Oke, mungkin bisa ditampilkan CV dari dokter. Oke, berikut. Jadi ini dari nama dan Dr. Aulia Akbar ya, Dok. Mungkin panggilannya akrabnya kan Dokter Aba ya, Dok ya. Boleh nanti saya panggil Dokter Aba ya, Dok ya. Siap, Dokter Rani. Beliau ini sebelumnya program pendidikan dokter spesialis itu ortopedi dan traumatologi dari FKUI RSCM lulusan tahun 2019, dan juga sudah mengikuti fellowship in adult reconstruction hip and knee FKUI RSCM dari Januari 2022 sampai Agustus 2022. Beliau juga merupakan peserta pendidikan dokter subspesialis SP2, berarti ini sekarang dalam proses ya, Dok, ortopedi dan traumatologi FKUI RSCM. Ini peminatan panggul dan lutut. Jadi ini pas sekali nih buat para roster hari ini untuk membahas tentang dari sendi, bisa banyak bertanya sama Dr. Aulia Akbar. Untuk selanjutnya saya langsung aja ya, Dok. Mungkin silahkan dokter untuk materinya. Siap. Oke, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada pembawa acara kita, Mas Peter ya, kalau saya tidak salah. Dan juga Pak yang terhormat Pak Juti Swanto. Mohon izin saya juga kita belum berkesempatan bertemu langsung silaturahmi, tetapi salam kenal Bapak. Terima kasih saya ucapkan atas undangannya dan kepercayaannya, dan juga tentunya kepada dokter kita yang cantik satu ini, dokter baru katanya, Dokter Rani. Terima kasih atas kesempatannya dan sedikit perkenalan tadi. Iya, Dok. Mungkin sebelum saya menyapa, tadi saya sempat dengar roadster, Dok. Jadi untuk teman-teman Jasa Marga kita memang dengan para roadster. Roadster. Road jalan ya. Roadster. Oh iya, saya ilmu baru jadinya nih. Iya, saya ingin menyapa kepada Bapak Ibu sekalian, keluarga besar Jasa Marga atau roadster ya. Roadster Jasa Marga. Iya, mudah-mudahan siang hari ini memang agak cuacanya ini dan juga suasana sangat ini ya, bikin ngantuk, apalagi untuk Bapak Ibu atau rekan-rekan yang habis makan siang. Iya. Tapi pastinya mau dengerin ini pasti sangat minat, Dok, karena kan ini kan ilmu ya, Dok. Amin, mudah-mudahan masih apalagi tetap osteoartritis kan banyak sekali ya, Dok. Iya, banyak sebenarnya. Keluhannya sendi. Oke, mungkin saya di sini akan membawakan beberapa presentasi untuk Bapak Ibu. Ada satu slide yang sudah kami siapkan dan saya diamanahkan untuk membawakan topik tentang nyeri lutut. Jadi nyeri lutut itu memang banyak penyebabnya, dan yang paling sering memang secara statistik bukan hanya saja di Indonesia, juga di dunia itu akibat peradangan dan pengapuran dari sendi lutut.
Nah, bahasa medisnya yang biasa kita kenal dengan osteoartritis lutut. Sebelumnya mohon maaf, saya juga kurang memperkenalkan diri juga. Tadi saya biasa dipanggil Dokter Abai dan saya dari Rumah Sakit Ananda. Dan berikut presentasi saya, bisa dilanjut. Jadi apa sih itu sebenarnya osteoartritis? Tadi sudah sempat disinggung juga dari MC juga, dari judulnya mungkin rekan-rekan roadster juga sudah pada tahu. Tetapi yang mau saya highlight di sini, osteoartritis itu merupakan suatu keadaan yang general. Jadi setiap ada persendian di tubuh kita itu bisa mengalami peradangan, teman. Dan kalau peradangan itu berlangsung lama atau bertahun-tahun, dia akan mengalami suatu bentuk yang bahasa awamnya dibilang pengapuran. Nah, suatu bentuk kelainan ini yang kita sebut dengan osteoartritis. Jadi itu adalah istilah yang umum atau general. Sekarang pertanyaannya, Dokter Abai, bisa terjadi di mana aja gitu. Memang mayoritas di lutut atau sendi-sendi besar. Tetapi bukan hanya saja lutut, bisa juga di sendi panggul, sendi pergelangan tangan, ataupun sendi-sendi jari-jari tangan. Tetapi mayoritas memang yang paling sering angka kejadiannya adalah sendi lutut, yang kedua sendi panggul. Karena apa? Salah satu mekanisme yang menyebabkan terjadinya pengapuran adalah mekanisme yang kita sebut dengan wear and tear. Alias kalau kita istilah awam lainnya, itu sendinya udah aus, Dok. Oke, Dok. Aus bisa dari mana-mana aja. Kalau saya analogikan, seibarat shock breaker atau suspensi mobil, saat mobil itu dipakai bertahun-tahun dengan beban yang over, pasti akan cepat ausnya itu. Seperti itu juga dengan sendi kita, terutama sendi lutut yang kalau kita berjalan menopang berat badan tubuh. Bisa dilanjut? Nah ini, sebenarnya gini, kalau ada pasien saya yang bertanya, Dok, ini saya umur masih 50 kok udah nyeri-nyeri sendi. Pertama bertanya, apakah saya kena ini loh, pengapuran sendi lutut gitu. Pas kita periksa ternyata oh ya memang arahnya ke sana. Tetapi dia bilang, kok ada teman saya yang usia jauh lebih muda, lebih tua. Yang 60-an kok nggak kena. Nah, ini kan jadi bahan pertanyaan. Nah, oleh karena itu ada beberapa penyebab atau faktor resiko yang menyertai dengan penyakit pengapuran sendi lutut ini. Jadi memang nggak akan semuanya kena walaupun dia tua gitu. Karena kesannya kita wah udah aus nih karena udah faktor usia. Nggak selamanya faktor usia. Salah satunya apa? Memang usia berperan penting karena makin lama dipakai otomatis makin aus ya, Dok. Jadi rata-rata faktor resikonya biasanya muncul itu di atas umur 40 tahun. Kalau kita ngomong sekitar 1 atau 2 dekade yang lalu, apalagi zaman-zaman penjajahan itu, zaman perang, itu biasanya yang kena osteoartritis ini umur-umur di atas 60 yang udah sepuh-sepuh. Karena kenapa? Karena zaman dulu rata-rata status gizi orang tuh masih kurang. Oh gitu, Dok. Jadi dia badannya slim atau ramping-ramping semua, alias dalam bahasa ininya kurang gizi gitu. Jadi dia baru akan muncul aus lebih lama. Jadi lututnya lebih awet. Pas umur 70-an baru. Jadi orang kurang gizi jadi lebih bagus ya, Dok, untuk menghindari osteoartritis. Iya, itu salah satunya. Itu sebenarnya moral of the story-nya adalah berat badan, Dokter. Iya, betul, itu dia, berat badan yang terjadi. Oleh karena itu kalau kita lihat, wah ini sekarang 2022 memang udah makin menurun itu yang gejala yang dialami pada penyakit osteoartritis itu cenderung terjadi penurunan usia. Kalau dulu-dulu itu nenek-nenek umur 70 yang mengalami itu, sekarang yang muda aja udah ada. Nanti saya akan tunjukkan salah satu slide-nya itu saya ketemu pasien saya masih kepala 3. Memang secara saintifik faktor risiko ini meningkat di atas usia 40 tahun. Dan yang kedua terutama perempuan, Dok. Nah, ini memang faktor genetik dan hormonal. Jadi bukan pilih kasih nih. Jadi emang perempuan udah nasibnya ya, Dok, ya. Itu, Dok, gitu. Dan yang ketiga itu, yang ketiga apabila sebelumnya sudah ada riwayat cedera pada lutut. Itu tambah memperberat ya, Dok. Betul. Atau sering jatuh, olahraga sepedaan sering senggol, kesandung seperti itu. Apalagi kalau ada riwayat patah tulang sebelumnya di sekitar lutut. Nah, itu akan memperbesar risiko terjadinya pengapuran sendi lutut ataupun osteoartritis, dan terjadinya bisa lebih dini. Misalnya saya umur 20 patah nih di sekitar lutut dan itu tidak ditangani dengan tepat, yang rata-rata memang ke tukang urut. Menghasilkan memang patahnya nyambung tapi dalam bentuk yang bengkok. Jadi dokter bayangkan kaki yang bengkok dipakai jalan terus akan cepat ausnya. Karena dia memang strukturnya nggak anatomis lagi, nggak lurus lagi. Sehingga
Ibaratnya kalau kita mobil itu ada spurring and balancing. Kalau mobil udah nggak pernah di spurring atau di balancing, bannya salah satunya pasti akan cepat botak. Sama kayak gitu istilahnya. Nah, ini yang faktor keempat yang menyebabkan yang memang zaman-zaman sekarang ini banyak berat badan berlebih di antara populasi orang dewasa di Indonesia. Dan yang kelima memang terkait genetik. Apabila ada turunan atau keluarga di kita yang memiliki OA, ya memang beberapa kali lebih besar faktor resiko kita untuk menderita OA. Yang terakhir memang pekerjaan tertentu. Jadi ibaratnya ini karena wear and tear dipakai terus-terusan aus. Kalau kita pekerjaan behind the desk mungkin nggak akan seberat kalau pekerjaan yang heavy work atau labor yang sambil ngangkat-ngangkat atau kerja berat. Seperti itu. Ini secara umum faktor risiko yang bisa menyebabkan atau berkaitan dengan kejadian OA. Bisa dilanjut? Ya, ini adalah sekedar ilustrasi perumpamaan bahwasanya yang terjadi itu pertama kali adalah tulang rawan sendi. Tulang rawan sendi itu yang ada cedera sedikit, lama-lama dia aus, mengalami pengausan, terus copot-copot tuh. Kayak ada debris, kayak ada kotoran dari komponen tulang rawannya yang lama-lama kegerus dok. Dipakai lagi beban berat, nggak kurang-kurang berat badannya, terus aktivitas high impact masih dilakukan, lama-lama kegerus, lama-lama grade-nya makin meningkat. Jadi kalau kita ngomong osteoartritis pengapuran sendi lutut pasti ada gradingnya atau tingkatannya. Ada yang masih ringan, itu kita sebutnya grade 1. Sampai nanti yang paling berat adalah grade 4. Tahu dari mana? Nanti kita bisa tahunya dari pemeriksaan dokter dan pemeriksaan ronsen. Nanti akan saya tunjukkan. Boleh dilanjut? Nah ini, tadi yang saya bilang gimana sih dok taunya gitu. Karena yang saya rasakan cuma nyeri-nyeri lutut. Atau bahkan yang paling sering ada, dok saya nggak nyaman di lutut dok. Terus betis saya suka kram. Seperti itu. Yang ketiga yang paling sering lagi, dok lutut saya kok udah mulai kaku. Terutama kalau baru bangun pagi. Nanti itu saya harus uncang-uncang dulu. Apa ya uncang-uncang tuh kayak digerak-gerakin dulu. Sekitar 5-10 menit. Tapi itu saya bawa jalan udah enakan dok. Nah itu gejala-gejala yang khas. Kalau untuk nyeri lutut sendiri itu memang gejala yang sangat umum dan sangat luas. Tetapi paling sering memang munculnya karena nyeri dulu. Makanya saat itu sudah mengganggu, apalagi mengganggu aktivitas sehari-hari ataupun pekerjaan, disitulah saat yang tepat untuk dikonsultasikan ke dokter. Jadi nanti mungkin para roadster, keluarga besar Jasa Marga, apabila mengalami keluhan seperti itu dan sudah sangat mengganggu, bisa pertama kali konsulkan ke dokter Rani. Insya Allah tadi dokter Rani udah bilang mau bantu 7x24 jam ya. Siap diganggu ya. Iya. Nanti kalau memang seandainya dokter Rani menduga ke arah osteoartritis dan butuh bantuan, saya insya Allah ready untuk membantu. Itu dia. Lanjut. Nah ini memang secara naluriah alamiah orang-orang rata-rata baik perempuan maupun laki-laki usia 60 tahun itu akan mengalami osteoartritis, tetapi sedikit saya koreksi dari slide ini, tidak semuanya memiliki gejala yang sampai mengganggu aktivitas gitu. Jadi ibaratnya kalau lutut dipakai udah 60 tahun udah wajar aus ya dok, tetapi ausnya itu aus yang masih normal, kita sebutnya yang masih fisiologis. Ya itu yang kayak gimana? Ya memang aus ya agak kaku, nyeri-nyeri dikit. Nyeri tetap ada, tetapi sedikit dan tidak mengganggu. Ibaratnya kita kayak habis digigit nyamuk, nyeri-nyeri sedikit nggak masalah gitu ya. Seperti itu. Dan biasanya semakin tua ya prevalensinya akan semakin meningkat. Dan yang paling kita khawatirkan dari penyakit ini adalah kita jadi nggak produktif. Apalagi saya concern kalau di usia-usia rekan-rekan, roadster, itu kan masih usia produktif ya, masih aktif, kita bekerja. Apabila mengalami gejala ini sangat mengganggu dan nggak bisa produktif. Kalau kita mikir udah 75 udah pensiun mungkin beda ya dok ya. Gitu. Boleh dilanjut? Nah ini adalah tanda-tandanya yang mungkin sebagai screening atau red flag nih, notice bagi kita apabila kita ngalamin keluhan yang tadi saya sebutkan atau nyeri disertai kaku. Terus sekarang ada bunyi kelutuk-kelutuk yang disertai nyeri. Nah ini saya mau highlight. Bunyi itu dok. Kalau bunyi ajang tanpa nyeri dan tidak mengganggu itu normal dok. Oh itu normal. Saya pribadi walaupun badan saya agak langsing, saya setiap sholat 5 waktu tuh setiap gerakan ruku selalu bunyi kiri kanan. Tetapi saya tidak sakit. Apakah saya OA? Belum tentu. Gitu. Jadi ya kelutuk-kelutuk yang mana? Yang sakit dan kaku. Gitu. Dan sangat mengganggu.
Terus terdapat penonjolan-penonjolan tulang. Biasanya ini yang udah tahap lanjut, Oh iya dok. yang grade 4 tadi. Dan ini bukan sendi ya, mohon maaf, itu sendi yang nyeri dan kalau kita pegang tuh kadang suka bengkak atau lebih terasa panas. Itu dia. Lanjut. Oke, ini beberapa pengobatan, nanti bisa pengobatan kalau tahap ringan kita bisa pakai. Pertama, pengobatan itu bukan selalu saja dengan minum obat. Nah, ini saya yang mau saya tekankan ke rekan-rekan roadster. Judulnya pengobatan, tetapi tidak harus minum obat. Nah, Ya. terutama pada OA ini apabila usia teman-teman kita roadsternya masih 40-an atau 45, mungkin nggak harus dengan minum obat. Itu kita utamakan dulu adalah satu, kurangi faktor risiko yang di slide pertama. Kalau memang udah ada keluhan, kita cek. Bisa datang ke dokter Rani, nanti dokter Rani menilai berat badannya, indeks massa tubuh, tinggi badan. Kita hitung, oh ini ternyata kategori overweight. Ya. Nah, ini menjadi faktor risiko. Atau amit-amit obesitas. Nah, sebelum kita minum obat-obat, kurangi cari. dulu Kita berat cari badan. dulu ya dok, Betul. penyebabnya Bisa seperti jadi, apa. bisa jadi saat berat badan berkurang, Akan lututnya juga lebih enak dan tidak sakit lagi. Mm-mm. Kalau kita balik, dok, saya udah tahu nih memang overweight dan nyeri lutut. Di X-ray juga ternyata OA. Dok, saya minum obat deh. Tetapi beratnya nggak kurang-kurang, sama aja, Bo. Oh, minum obat mungkin enakan, efek obat habis ya muncul lagi karena penyebab Iya. berat badannya masih ada. Dan pengobatan yang lain selain mengurangi atau menghindari faktor penyebab atau faktor resiko, yang kedua, kurangi aktivitas fisik berat. Dalam artian kata high impact activity. Contohnya dalam dunia kerja paling sering naik turun tangga. Naik turun tangga itu normal Ibu. Tetapi kalau sehari kerja kita bisa 10 kali naik turun tangga, ya itu nggak normal Iya, juga. betul. Apalagi kalau kita naik turun tangga dengan beban berlebih itu dong. Jadi beban Tambah. yang dipikul oleh lutut over. Iya. Nah, jadi di sini pesan saya diefektifkan. Syukur-syukur nanti di kantor ada lift, manfaatkan lift. Ingat, aktivitas fisik naik turun tangga jangan sampai jangan sampai rekan-rekan roadster itu mikirnya gini, ada salah satu tuh pasien saya lucu. Dok, saya aktif lari naik turun tangga ini biar saya kurus, Dok. Oh, jangan. Jadi ini konsepnya kebalik. Salah satu penyebab OA berat badan berlebih. Iya. Mikirnya saya harus kurusin nih supaya nggak makin beban lutut. Ngurusnya apa? Dengan high impact activity. Ya memang kurus, tapi lututnya makin hancur juga gara-gara high impact activity-nya. Makanya pertanyaannya lanjut biasa pasien saya. Terus saya harus ngapain dok? Serba salah gitu loh kayaknya. Ini dokternya disalahin terus gitu. Jadi yang kita bisa lakukan olahraga yang tepat. Olahraga yang bisa membakar kalori tanpa membebani lutut. Contohnya apa? Ada dua yang paling tepat. Satu, sepeda. Buat teman-teman yang hobi sepeda di jalan itu road bike, monggo. Tetapi kalau intensitasnya tidak teratur ya sama aja bohong. Makanya salah satu alternatif adalah sepeda statis kita punya di rumah. Saat sepeda statis itu kita tidak membebani lutut, hanya menggerakkan. Ingat prinsip OA di sini, OA lutut adalah kurangi beban, bukan kurangi gerak. Gitu. Jadi itu yang konsepnya mesti itu ya dok, kurangi beban, bukan kurangi gerak. Betul, karena salah satu yang kita emphasize, yang kita harus encourage ke pasien-pasien dengan pengapuran sendi lutut ini atau yang sudah memiliki gejala adalah aktif bergerak. Gerak bukan harus dibawa injek, naik turun tangga, loncat-loncat, enggak. Olahraga yang kedua yang cocok adalah berenang. Karena saat di dalam air semua otot terlatih, terutama otot paha yang menopang beban si lutut. Jadi kalau tulang rawan dan lutut dan sendinya udah KO, dia minta backup nih. Ibarat dia tentara cadangan. Reinforcementnya dengan apa? Otot. Makanya dokter jangan heran kalau saya nanti ketemu mungkin dokter Ani, pasien-pasien yang mungkin masih muda 50 tahun, tetapi overweight. Overweightnya ini bukan karena lemak, tapi karena dia bodybuilding. Pas kita lihat ronsen, wow, ini OA-nya singkatan dari osteoarthritis udah grade 3 ini, tapi kok dia nggak sakit apa-apa? Karena ototnya kuat. Jadi tulang dan sendi lututnya itu ditopang oleh otot. Begitu. Walaupun celah sendinya sudah menipis. Seperti itu. Nah, baru selanjutnya adalah istirahat, diet yang seimbang, dan jangan bergadang. Ada beberapa makanan, kadang gini, pasien saya kurang sah tuh kalau nggak nanya pantangan makanan.
Sebenarnya sih tidak ada makanan spesifik. Tetapi kalau kita bahas literatur, memang ada zat-zat makanan yang terkandung dalam bahan makanan yang sehari-hari kita makan orang Indonesia itu tidak bagus untuk tulang rawan sendi. Nama zatnya adalah zat saponin. Zat saponin ini banyak dalam, ini yang kebetulan yang enak-enak nih. Apa tuh, Dok? Mau saya sampein nggak nih, Dok? Boleh, Dok. Takutnya Mungkin kecewa penonton gini. ini Cuman ya penting, Dok. namanya ilmu lah ya. Iya, betul. Takutnya nanti saya dimarahin, wah dokter Abai bilang nggak boleh makan ini. Gitu. Yang pertama itu, ini saya juga dari paper dan dari guru saya Prof. Ismail di RSCM. Beliau selalu bilang yang paling banyak mengandung saponin itu adalah 1 terong, 2 kentang, 3 merica, 4 tomat, 5 ini kopi, dan yang pantang juga 1 adalah merokok. Jadi 6 aspek ini ya kalau bisa dikurang-kurangin. Kalau nggak bisa dihindari sama sekali, dikurang-kurangin. Dan yang terakhir adalah pola hidup sehat. Karena ini penyakit gaya hidup salah satunya, bukan hanya penyakit usia tetapi penyakit gaya hidup. Begitu. Baru kita nanti bahas tentang obat-obatan. Mungkin di sini saya tidak perlu terlalu detail membahas obat-obatan. Yang pasti nanti mungkin teman-teman dokter mungkin yang masih gejala-gejala ringan atau belum bergejala bisa meminum suplemen. Nah, kalau suplemen ini memang orang awam boleh bisa beli langsung atau Ya, konsumsi langsung, atau bisa apabila diperlukan konsultasi nanti bisa ke dokter Rani atau ke saya juga boleh. Suplemen apa yang baik untuk ini nanti saya juga sampaikan. Mungkin slide selanjutnya. Oke, lanjut. Oke, ini salah satu pengobatan krim apabila ada terasa hangat atau nyeri, kita juga ada. Jadi selain obat minum juga biasa saya sarankan juga obat oles yang di sekitarnya. Dan memang prinsipnya sejauh ini belum ada satupun treatment yang memang bisa menghambat atau meregenerasi tulang rawan sendi yang sudah rusak. Iya. Jadi prinsip utama pengobatan kita adalah menghindari supaya tulang sendi itu rusak yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya sudah rusak, dia tidak semakin parah. Dengan apa? Dengan tadi yang saya sudah bilang. Nanti saya akan bahas satu singgung, ini mungkin sedikit agak expert, agak advance, bahwasanya memang ada sih dikembangkan. Kebetulan saya juga ikut berkecimpung oleh Prof. Ismail, itu guru saya, penggunaan terapi sel punca atau stem cell untuk regenerasi rawan sendi. Ya, memang itu masih dalam fase uji klinis tahap 3, tetapi sudah beberapa paper atau jurnal ilmiah yang beliau sudah publish, ini masih dalam proses rangkaian penelitian, walaupun sudah banyak pasien yang sudah disuntikan. Gitu. Di testimoni juga, maksudnya di dalam media sosial juga sudah banyak, dan media-media massa juga sering beritakan. Oke, lanjut. Ya, ini dia contohnya perumpamaan gambar ronsen lutut yang masih bagus dan yang sudah parah. Kalau kita teman-teman roster lihat, itu yang sebelah kiri, paling kiri grade 1 masih terlihat lebih normal. Sampai makin parah itu yang sebelah kanan dan bagian atas, di mana tulang dengan tulang udah ketemu tuh. Jadi kebayang tuh gesekannya gimana dan nyerinya bagaimana. Kalau kita lihat yang paling kiri, tulang sama tulang itu kayak ada celah, kayak ada bayangan gitu ya, Dokter Ani ya. Itu sebenarnya bukan kosong, enggak. Itu adalah tulang rawan sendi kita. Karena tulang rawan sendi sifatnya lunak, nggak terlihat di paparan X-ray. Yang terlihat tulang kerasnya. Nah, jadi di bawah lapisan tulang rawan sendi itu tulang keras. Kalau logikanya, kalau yang celahnya itu udah habis dan tulang keras ketemu sama tulang keras, berarti sudah tidak ada tulang rawan. Tulang rawan itu kalau kita makan ayam, dengkul ayam yang putih-putih itu loh, Bapak Ibu, yang agak kenyal dan enak gitu. Itu dia. Oke, lanjut. Mungkin kita singkat saja. Oke, lanjut. Ini tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini bisa tanpa obat, dengan obat, ataupun yang sudah tahap lanjut, biasanya grade 3 atau grade 4, ataupun gagal dengan pengobatan, fisioterapi, olahraga udah maksimal, berat badan udah kurang, masih sakit juga, kasih obat. Obat rutin juga nggak bisa berkepanjangan, karena memang ada komplikasi kalau pakainya sampai tahunan, dan masih terganggu ya, mau nggak mau kita lakukan tindakan operasi. Tindakan operasi itu juga ada banyak, nanti saya akan lihatkan ilustrasinya. Lanjut. Oke, boleh lanjut lagi. Oke, lanjut lagi. Lanjut, boleh. Lagi. Ini beberapa paper ilmiah yang mendukung tentang pengobatan dan suplemen makanan. Ini salah satu contoh suplemen makanan di tulang rawan sendi, dan
lutut itu banyak mengandung jaringan ikat. Jaringan ikat yang terkandung paling banyak memang kolagen. Kolagen itu. Nah, jadi memang salah satu suplemen adalah suplemen kolagen. Ini memang kolagennya berbeda untuk mungkin ibu-ibu nih, atau yang belum ibu-ibu, mbak-mbak, yang masih sering skincarean, suntik sana, suntik sini. Salah satunya kan produk kolagen itu berbeda. Jadi kolagen ada beberapa tipe, ada yang kolagen untuk kulit, ada yang tulang rawan sendi, itu berbeda. Jadi jangan ujuk-ujuk, wah saya masuk suntik kolagen makin banyak nih, atau minta sama suami supaya biaya skincare-nya lebih banyak karena bagus untuk lutut. Enggak juga, tipenya berbeda. Beda ya dok. Betul. Lanjut. Ya, lanjut lagi. Ini tentang properties dari obatnya. Lanjut, dan juga suplemen kolagen memang sangat bagus. Saya juga sering meresepkan atau merekomendasikan untuk pasien-pasien saya. Lanjut. Next. Lagi. Jadi apa aja sih yang bisa kita lakukan pengobatan? Tapi mungkin di sini saya tidak perlu banyak membahas. Ya paling mungkin kalau kita nyeri bisa pakai painkiller atau analgetik ringan seperti paracetamol, beli obat di warung. Tetapi kalau sudah itu tidak mempan, pesan saya singkat saja kepada rekan-rekan dokter, langsung hubungi dokter Rani untuk konsultasikan. Karena jangan sampai kita, aduh malas masih mempan minum ini, tahu-tahu pas udah makin parah datang udah grade 3 pas di X-ray. Itu lebih repot pengobatannya, bukan berarti tidak bisa diobati. Gitu. Lanjut. Oke, lanjut. Ini obat-obatan. Oke, lanjut. Mas Peter, lagi. Ini sedikit pembahasan ilmiah, mungkin bisa saya skip untuk menghemat waktu juga. Lanjut. Oke, lanjut. Lanjut terus aja mas, ini masih membuat tentang obat. Oke, ini juga dengan penyuntikan. Biasanya gini, ada 2 tipe pengapuran sendi lutut saat dia meradang. Normalnya lutut dokter Rani, dia memproduksi cairan pelumas atau cairan sendi. Ya, makanya kita bisa smooth pergerakannya. Nah, biasanya cairan yang normal ini ada ciri khasnya. Warnanya putih hanya sedikit kekuningan, kentalnya, viskositasnya bagus, jernih, dan tidak lebih dari 4-6 cc di dalam satu lutut. Tetapi pada pasien dengan gejala osteoartritis dan dia saat itu sedang meradang, produksi cairan sendi ini bisa berlebih. Logikanya, wah bagus dong dok, olinya banyak. Enggak, ternyata cairan oli yang diproduksi bukan cairan oli yang normal, tetapi cairan oli yang tidak bagus alias agak jahat. Kita sebutnya dengan cairan patologis. Dan itu sangat mengganggu. Makanya ada beberapa mungkin teman-teman roster bisa jadi orang tuanya, kakek neneknya, tuh udah mengalami OA tuh kadang kalau lagi kambuh bengkak dokter. Terus saya suka raba, panas, anget. Nah itu adalah tipe yang sedang kambuh, banyak produksi cairan yang abnormal. Nah di situ kita bisa sedot. Karena cairan itu kalau udah kebanyakan nggak bisa diserap tubuh sendiri. Tetapi ada juga tipe yang berkebalikan. Pengapuran sendi lutut yang tipenya itu kering. Jadi produksi olinya itu sedikit sehingga dia ngak bunyi dok, terus nyeri. Betul. Nah yang di sini kita bisa tambahkan oli. Itu disuntik cukup simple sekali udah kelar untuk 6 bulan atau 1 tahun tergantung grade penyakitnya dan aktivitas pasiennya. Itu kita bisa suntik oli tambahan. Lanjut. Oke, lanjut. Boleh terus Pak. Lagi. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi boleh. Nah ini dia apabila kita sudah mengusahakan itu semua termasuk obat-obatan dan memang masih gagal juga ya kita harus operasi. Salah satu operasi yang memang biasa efeknya sangat akan langsung terasa dok. Dan dia itu sangat enak banget ini adalah dengan penggantian sendi panggul, sendi lutut. Jadi yang diganti itu bukan kayak dipotong dia ini ganti, enggak. Itu seperti di resurfacing. Surface-nya permukaannya dirapihin terus kita tempel implan. Implannya itu adalah implan khusus yang memang sudah terstandarisasi, bukan di Indonesia tapi di dunia. Dan itu memang didesain untuk berada selamanya di dalam tubuh. Jadi nggak perlu dicopot-copot. Memang nggak perlu copot ya dok untuk seterusnya. Betul, ya, kecuali pada kondisi tertentu. Karena gini, implan ini buatan manusia. Suatu saat dia akan aus juga. Yang buatan Tuhan aja yang awalnya udah bisa aus gitu. Rata-rata pada pemasangan yang baik dan kondisi yang optimal dari pasiennya, implan ini bertahan 10-15 tahun. Baru habis itu dia akan longgar sedikit dan itu kita butuh operasi selanjutnya. Tapi itu range-nya lama. Seperti itu. Lanjut.
Nah, ini seperti ini perumpamannya, ilustrasinya. Nanti kalau memang seandainya ada yang berminat, saya akan tunjukkan gambar operasinya. Oke, lanjut. Nah, ini bisa sebelah atau dua-dua bagian, sebelah luar, sebelah dalam lutut. Oh, jadi nggak selalu yang semuanya ya dok Iya, ya langsung jadi dioperasi. kalau Jadi gambar bisa yang sebelah ya. betul, yang kanan itu total nih, total semuanya. Totalnya. Yang sebelah hanya sebelah dalam itu, compartmental knee replacement namanya, UKE. Gitu. Tapi kalau yang memang grade-nya udah parah ya mungkin nggak bisa, Harus cuman total nih ya dok. harus total. Lanjut. Nah, ini dia. Apa sih yang bisa kita lakukan? Harus tetap aktif. Jadi jangan sampai, karena saya sakit jadi diem-diem. Lama-lama penyakit yang lain, yaitu penyakit kaku sendi. Ibaratnya gini, dokter pernah nyetir berjam-jam, Ya. baru 2 jam aja kadang kita macet di Jakarta Cikampek, itu udah kaku. Nah, bayangin kalau lutut yang sakit, tidak digerakkan karena nyeri memang, selama berhari-hari sampai berbulan-bulan gimana nggak kaku itu. Itu perumpamaannya. Jadi tetap digerakkan tapi jangan dibebani. Itu yang tadi kita bahas. Jadi tetap misalkan nih dok kayak tadi contoh dokter kan kasih ada 2 tipe nih dok, yang satu yang bengkak yang dengan adanya cairan yang banyak. Nah itu pun tetap harus kita latih untuk gerak gitu ya dok. Betul ya? dok. Tapi tetap tanpa beban gitu ya. Betul. Jadi yang beban ini apa, yang naik turun tangga, loncat-loncat. Kalau jalan biasa itu nggak apa-apa. Tetapi jangan jalan pagi itu dijadikan olahraga. Kalau jalan dijadikan olahraga, misal jalan pagi ya jangan, itu membebani juga. Kalau jalan biasa aktivitas rumah itu nggak apa-apa. Nah yang untuk tadi bengkak itu, kita istirahatkan dulu dokter. Setelah bengkaknya mereda atau setelah datang berobat ya baru kita gerakan lagi. Tapi kalau saat sedang radang, sedang panas itu memang wajib diistirahatkan. Nggak boleh digerakin dulu. Gitu. Dan ini mungkin sedikit bisa latihan fisik rutin, itu dengan fisioterapi. Nanti kadang-kadang pada pasien yang memang nanti dirujuk ke dokter atau dirujuk ke saya, kita akan lakukan yang fisioterapi dulu. Jadi nggak lah ujuk-ujuk langsung operasi ya, dok. atau langsung suntik segala macam, enggak. Jadi dikurangi dulu yang tadi saya bilang, faktor resiko kita hilangin dulu. Jadi pengobatannya holistik. Bahkan kita fisioterapi dulu. Nanti ada terapisnya, dilatih beberapa kali seminggu, 2-3 kali selama 4-6 minggu. Kalau udah gitu kan nanti dilihatin di videonya, nanti latihan sendiri di rumah boleh. Monggo. Rata-rata pasien bisa nilai hasilnya. Oh iya dok, selama 6 minggu saya latihan quadricep muscle strengthening namanya. Latihan penguatan otot lutut, otot paha. Itu terasa dok, saya 2 bulan begitu jadi lebih enteng lutut. Kayak gitu. Oke, selanjutnya. Oke, mungkin itu saja. Ada beberapa nanti seandainya pengen tahu atau ada dari audiens yang ingin bertanya, saya akan tunjukkan ilustrasi gambar intraoperatifnya. Oke.